Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vito Destri Altov, asal sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di mana mosi kita pada hari ini ialah Dewan ini menyetujui bahwa di negara-negara dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran dari setiap siswa selama melakukan proses pembelajaran di suatu sekolah. Dewan juri yang terhormat, dalam dunia pendidikan, perguruan tinggi adalah suatu institusi pendidikan yang ditempuh untuk mendapatkan gelar sarjana yang merupakan salah satu jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Seleksi perguruan tinggi umumnya dilakukan berbasis tes dan menerapkan tes pengetahuan saja tanpa melibatkan tes karakter ataupun kepribadian dari setiap siswa ataupun calon mahasiswa, terutama karakter kejujuran. Dengan terus melakukan tes seperti ini, maka negara dengan angka korupsi yang tinggi tidak akan bisa mengurangi angka korupsi di negara mereka. Namun, jika karakter dari setiap pelajar atau mahasiswa sudah ditanamkan, maka akan menghasilkan regenerasi yang baik dalam dunia kerja yang berintegritas tinggi dan jujur. Dan dalam hal ini, kita harus menanamkan sikap ataupun pendidikan karakter dari setiap sekolah guna menghasilkan remaja yang unggul dan jujur dalam dunia kerja. Mekanismenya akan saya perkuat di argumen saya. Dewan juri terhormat, saya memiliki dua argumen yang akan memperkuat mosi kita pada hari ini. Yang pertama, mengapa karakter itu lebih penting dari sebuah pengetahuan? Perlu kita ketahui bahwa jabatan ataupun pemegang kekuasaan di suatu negara ataupun daerah mayoritas diduduki oleh orang-orang yang cerdas, berpengetahuan dan berwawasan luas. Tapi mereka jugalah yang melakukan korupsi yang memakan hak rakyat, yang merupakan pendidikan ataupun karakter yang sangat salah dalam memegang suatu jabatan. Lain halnya jika sebuah jabatan tersebut diduduki oleh orang-orang yang berintegritas ataupun memiliki karakter jujur. Dengan demikian, negara tersebut dapat maju dan mengurangi angka korupsi di negara mereka. Kita harus merubah pola pikir ataupun mindset masyarakat, terutama pelajar, siswa dari setiap sekolah yang ada di setiap negara tersebut, bahwa nilai bukan segalanya, melainkan karakter ataupun kejujuran itu adalah yang utama dalam sebuah proses pendidikan. Dengan demikian, suatu negara tersebut harus melibatkan pendidikan ataupun sekolah dalam mengurangi angka korupsi guna menghasilkan remaja yang berkualitas ataupun berkarakter jujur dan berintegritas tinggi. Pemerintah harus meregenerasi remaja ataupun pelajar dengan cara menanamkan nilai karakter pada setiap sekolah yang ada di negara mereka, di mana sekolah yang memiliki integritas tinggi ataupun yang telah diakreditasi tersebut bisa mengusulkan siswa-siswi yang memiliki kejujuran tinggi kepada setiap universitas tanpa melibatkan proses KKN guna menghasilkan ataupun meregenerasi setiap remaja ataupun siswa yang ada di negara tersebut yang memiliki integritas ataupun kejujuran yang tinggi. Untuk mengukur sebuah integritas ataupun akreditasi sekolah tersebut, maka kami memiliki sebuah proposal di mana pemerintah akan membentuk suatu badan yang akan mengawasi dan menilai setiap kinerja dari setiap sekolah tersebut. Dewan juri yang terhormat, yang kedua, mengapa pendidikan karakter mampu menekan angka korupsi? Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai karakter pada peserta didik yang mengandung dan mencakup komponen pengetahuan, kesadaran individu dan kejujuran dari setiap siswa.
Permasalahan koruptor bukan hanya dilakukan oleh para pejabat ataupun pemegang kebijakan, namun juga dilakukan dari berbagai orang, dari berbagai kalangan pendidikan. Seperti contohnya, kepala dinas pendidikan di suatu daerah Indonesia, yaitu kepala dinas pendidikan Cianjur yang bekerja sama dengan kepala bidang SMP di dinas pendidikan Cianjur tersebut. Mereka memangkas hak ataupun dana BOS yang harus mereka sebarkan kepada setiap sekolah. Inilah merupakan karakter yang salah dalam setiap pejabat yang ada saat itu. Dewan Juri yang terhormat, dengan menerapkan pendidikan karakter di setiap sekolah, kita dapat menanamkan ataupun menekan para pelajar tersebut untuk tidak terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini. Pendidikan yang memiliki kejujuran ataupun kepribadian yang bermoral dan berintegritas tinggi. Semua komponen pendidikan harus diterapkan berdasarkan pendidikan karakter yang meliputi kurikulum, pembelajaran, pelaksanaan ekstrakurikuler, dan proses penilaian dalam suatu kegiatan belajar mengajar tersebut. Dengan mekanisme ini, para generasi muda akan selalu menanamkan sifat kejujuran yang akan mereka kerjakan ataupun mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena generasi muda ini adalah calon pengisi jabatan penting dan pemegang kebijakan suatu negara tersebut yang akan menentukan masa depan dari negara mereka sendiri, sehingga angka korupsi dari negara tersebut dapat berkurang dan ditekan. Dewan Juri terhormat, jika kita menerapkan mekanisme ataupun mosi ini, maka negara tersebut akan terselamatkan dari bencana terbesar yang mereka hadapi, yaitu korupsi. Maka mekanisme ini harus diterapkan dari setiap negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.